Halo saudara-saudaraku dimanapun kita berada, jumpa lagi pada channel SAW ya. Baik, pada kali ini kita masih membahas tentang PLTS, putar PLTS, dimana saya akan bercerita tentang inverter saya yang jebol lagi ya, jebol lagi saudara-saudara ya. Nah di sini ini adalah tempat dimana saya letakkan inverter ya yang jebol tersebut. Nah, di sini inverter tersebut dengan sistem 12 volt 2000 watt ya, 12 volt 2000 watt. Nah, rusaknya daripada inverter ini atau jebolnya inverter ini bukan karena masalah kualitas inverter yang kurang baik atau tidak baik. Hal ini terjadi karena kelalaian daripada manusia itu sendiri, si pengguna ya. Baik, di sini saya akan cerita memang di musim penghujan ini panel surya cukup minim sekali pendapatannya untuk mensuplai aki ya, sehingga ketika di malam hari itu sering sekali ya terjadi bahwa PLTS tersebut kehabisan daya ya, kehabisan daya, sehingga lampu dalam rumah saya tersebut mati ya, sistem PLTS tidak berjalan. Nah, karena seringnya tersebut ya, maka itu akan beresiko untuk terjadi kelalaian ya dalam men-switch ya, memindahkan sistem PLTS ke sistem PLN. Nah, itu kelalaian tersebut karena itu terjadi terulang lagi, switch off, switch on, switch off. Nah, itu terjadi resiko ya kelalaian gitu. Nah, dalam hal ini untuk memindah sistem PLTS ke PLN itu di sini kan harus ada proses, yaitu satu proses mematikan, yang jelas harus mematikan jalur ini, MCB ini harus kita matikan ya, sehingga jalur PLTS terputus ya. Ini sebenarnya sudah saya bikin dua filter, ini satu lagi di sana, di sini, ini satu lagi ini. Nah, ini filter kedua, sebenarnya udah sangat safety, udah sangat aman ya, saya bikin dua. Nah, waktu itu malam hari itu kebetulan kok hujan rintik-rintik ya, hujan lumayan deras lah. Nah, pas di malam hari itu PLTS sudah tidak mampu untuk menjalankan sistemnya dalam penerangan dalam rumah saya, sehingga dia mati total dan posisi gelap gulita ya. Saya harusnya ketika saya akan menyalakan jalur PLN itu, ini harus saya off kan ya. Nih, ini saya off kan harusnya ya, di posisi on nih. Sekarang ini PLTS, saya memakai PLTS ya, jadi on ya. Nah, ini harusnya saya off kan, tapi pada saat itu karena posisi gelap saya hanya meraba saja, dan yang saya kena raba ini yang saya off kan nih, seperti ini nih. Nih, ini posisi off dia. Padahal ini penerangan, ini lampu nih saya nyalakan, cetek, nyala ya kan. Nah, sebenarnya lampu ini nih saya matikan, cetek. Yang mati adalah lampu ini, bukan jalur PLTS-nya yang mati. Nah, bukan jalur PLTS-nya. Nah, pas ketika saya menghidupkan MCB PLN, maka arus PLN langsung serta-merta dia mengalir ke jalur PLTS saya, sehingga sampailah dia ke inverter. Nah, akhirnya dia beradu dengan inverternya jebol. Karena di sini pun saya tidak
matikan. Saya cuma mematikan yang di filter pertama. Sebenarnya kalau filter pertama itu mati sebenarnya udah aman gitu, tapi filter pertama tidak mati, ini pun tidak saya matikan karena waktu itu hujan rintik-rintik. Saya malas sekali untuk jalan dari sini ke pintu situ ya. Saya malas, saya dari pintu itu harus ke sini, harus ke sini. Tuh, waktu itu hujan. Nah, maka langsung lah aliran listrik itu PLN langsung menuju inverter. Hanya jebol, saudara-saudara. Aduh, lemes sekali. Maka kenapa saya bilang lemas, karena ini adalah inverter saya yang kedua yang jebol gitu. Yang pertama juga bukan karena kualitas inverternya, bukan, tapi karena waktu itu saya masih belajar. Pada episode pertama itu saya masih betul-betul belajar gimana menggunakan inverter dan menjalankan sistem PLTS gitu, sehingga terjadilah jebol yang kedua kalinya. Nyesek sekali saudara-saudara semua ya. Nah, tapi untungnya tuh saya punya UPS bekas nih. Sekarang sistem saya pakai UPS, bukan pakai inverter. Inverternya pakai UPS bekas nih. Nah, nih ini UPS saya punya. Waktu itu kebetulan saya punya UPS ya, bekas, sistemnya 24 volt. Wattnya ini saya nggak tahu nih, katanya sih 1300 katanya waktu itu saya beli itu nih ya. Nah, sehingga tadinya saya ingin beli lagi ya, pengen beli lagi untuk menggantinya, mau nggak mau kan gitu. Tapi pas saya ke gudang, pas saya ngelihat oh ini UPS mungkin bisa digunakan gitu, jadi saya akhirnya menggunakan UPS sehingga saya tidak perlu beli lagi ya. Nah, tapi sistemnya harus saya rubah ya. Sistemnya harus saya rubah menjadi sistem 24 volt 1300 watt. Nah, seperti itu. Sehingga di sini saya seri rangkaiannya, yang tadinya saya paralel akhirnya saya seri. Ini 100 di sini. Oh sorry, tadi ini bukan 24 volt 1300 watt ya. Ini 24 volt 100 ampere ya. 24 volt 100 ampere ya. Sedangkan inverternya ini, UPS-nya ini adalah 24 volt ya. Input, outputnya 1300 watt. Nah, begitu mungkin yang lebih tepatnya ya. Nah, di sini akhirnya saya rangkai menjadi rangkaian seri. Yang ini adalah 12 volt 100 ampere ya. Ini satu aki, dan yang ini terdiri dari dua aki yang saya paralelkan dulu ya. Saya bikin saya paralelkan ya. Jadi yang ini rangkaiannya saya paralelkan dulu supaya dia menjadi, ini kan 12 volt 60 ampere. Kemudian yang ini ya, yang kecil ini 12 volt 40 ampere gitu. Sini saya bikin paralel dulu biar dia menjadi 12 volt 100 ampere sehingga balance dengan ini ya, sehingga balance. Sebenarnya rangkaian seri seperti ini tidak recommended ya. Kalau seri itu di sini yang rekomendasi adalah kalau ini dia 100 ampere dengan merek ini gitu, yang ini di sini juga harus 100 ampere ya, dengan tipe yang sama, harusnya itu rekomendasinya. Jadi mereknya sama, ampernya juga sama gitu ya, baru di seri itu. Kalau ini kan udah, kalau merek sih di sini sama ya, dalam satu pabrikan, cuman di sini yang 160 40 kita jadikan 100 ampere. Nah, itu sebenarnya nggak rekomendasi gitu, tapi ya apa boleh buat ya, untuk menekan biaya supaya irit sementara seperti itu. Nah, jadi
pada akhirnya rangkaian PLT saya ini menjadi 24 volt 100 ampere. Nah, itu akibat dari jebolnya si inverter saya gitu. Akibat dari apa? Dari kesalahan daripada pemakainya. Ini kesalahan ini terjadi apa? Karena terjadi suatu kesalahan yang memang itu merupakan suatu resiko, ya, resiko yang tinggi terhadap seringkalinya kita men-off-kan secara manual daripada sistem PLN ke sistem PLTS atau dari sistem PLTS ke sistem PLN. Walaupun sudah saya bikin filternya 2 ini untuk memutuskan dan menyambung itu 2, 1 dan satu lagi saklar tadi 2 sebenarnya, cuman ya itu tadi karena terlalu sering maka di situ terjadi suatu resiko, ya, resiko kelalaian tuh ada gitu, sehingga itulah terjadi, makanya tes seperti ini gitu. Nah untuk perbedaan alhasil ya saya merasakan perbedaan antara sistem 12 volt dengan sistem 24 volt itu memang kalau yang saya rasa itu ada bedanya, ya. Bedanya ini juga bukan plus minus, tapi memang perbedaan bukan berarti lebih bagus yang 24 atau lebih bagus yang 12. Yang saya rasa bukan itu, gitu. Yang saya rasa ya, karena saya bukan orang listrik gitu. Yang saya rasa bukan itu perbedaannya. Ya, nanti perbedaannya di mana? Ya nanti dalam konten berikutnya akan saya ceritakan. Saya akan bercerita tentang ternyata menurut pengamatan saya itu beda gitu, ada bedanya gitu antara sistem 12 volt 200 dan sistem 24 volt. Nah, seperti itu. Baiklah saudara, ini adalah cerita saya, hanya sekedar unek-unek saya atas jebolnya inverter saya yang kedua kali begitu ya saudaraku. Oke, salam sejahtera, sampai jumpa lagi pada konten berikutnya. Terima kasih.